Tadi pagi itu ada PT Kang Mahesa lewat di beranda saya. Ya, Terus saya dengerin, itu kan apa? di, VT-nya apa, apa? di komentar itu ada yang komen ya. VT-nya gimana? VT sayanya coba. Ada nggak nih kalimat yang hilang nih? Saya lupa itu kata-katanya. Cuman saya kan disimpan itu di eh, profil saya itu. Tapi pas dilihat lagi di beberapa kali udah nggak ada gitu. Bukan udah nggak ada itu akunnya tadi siang ke Bennett itu. Tapi saya masih ingat, tenang. Dan videonya rekamannya masih ada. Jadi setelan di handphone saya itu kalau video itu langsung tersimpan di memori. Jadi tenang masih ada. Jadi kita mulai saja ya Kang Ziman. Dari video Akang itu sama Kang Uce, jujur saya merasa disudutkan gitu karena kata Akang bahwa saya menyebut Abah Uci itu halu. Saya kira itu tuduhan yang berlebihan. Emang seperti itu kan? Kok tuh kan? Oke, diakui berarti ya bahwa Akang menuduh saya nyebut Abu Uci halu. Itu yang Ya, saya tangkap nih. Ceramah Abah Uci yang menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Kangjeng Rasulullah SAW dan bertemu dengan ruhnya Tuan Syamdul Qadir Jailani itu menurut Kang Mahesa halu walaupun ya, keluarnya dari lisan Abah Uci gitu. ya. Tapi kan Sahabat wali dengan apa sama kelompok-kelompoknya gitu murid-muridnya gitu. Oke, jadi gini Kang Simam. Yang pertama Kang Zimam pagi tadi menyebut bahwa saya menyebut Abau Cihalu. Kalau saya menyebut Abau Cihalu itu namanya mengeneralisir. Ya. Maka itu berlebihan. Maka jawabannya yang saya sebut itu kisah pertemuan Syamsul Qadir Jalani dengan Kanjeng Rasul itu kisah halu. Terus kan komentator itu yang bawa-bawa Bauci. Sekali lagi saya tak pernah bawa-bawa Bauci. Jadi walaupun sama beda membawa-bawa disengaja memulai saya yang menyebut itu baru disebut membawa-bawa. Ketika saya menolak Jawahirul Ma'ani 2 tahun yang lalu, terus komentator kan menekan dengan Abauci. Abauci menceritakan itu. Jadi kan sebenarnya kalau nih Muhibbin Abauci ini bijak, mestinya Abauci itu nggak usah disebut-sebut. Kenapa? Lawang Mahesa bahkan sudah mengkritisi Jawahirul Ma'aninya gitu. Jadi nggak ngefek siapapun yang nongol, kan begitu mestinya. Jadi saya tak pernah bawa-bawa nama Buci. Dan saya tuh begini, karena saya kan merespon netizen dan merespon komentator. Saya bilang begini, ketika itu berarti Abah Uci menceritakan kisah halu. Beda dengan Abah Uci itu halu, beda. Ya, tapi poin yang terpentingnya adalah bahwa saya tak pernah bawa-bawa Bauci. Muhibbinnya lah yang membawa Naba Uci ke diskusi Jawahirul Mani. Padahal saya sudah 2 tahun mengkritisi Jawahirul Mani. Nah, itu Ini sebagai Kang Mahesa mukaddimah ya. saja ya. Maaf saya potong ya. Di Kang Mahesa mau di PT-nya atau di live-nya, terutama di live-nya itunya. Komentar itu lebih daripada ribuan mungkin komentar di Kang Mahesa. Tapi saya bingung sama Kang Mahesa, kenapa yang diambil komentarnya yang ada kaitannya dengan Abah Uci gitu. Guru besar, guru mulia menurut saya gitu. Lah kan mereka yang bawa-bawa nama Bauci gitu loh. Enggak Jadi maksudnya gini contoh kemarin. maksudnya gini Kang Gini. Mahesa. Di komentar Kang Mahesa itu ada ratusan mungkin ribuan komentar. Tapi mengapa Kang Mahesa mengambilnya komentar yang ada namanya Abah Uci? Ada Pertanyaan apa Kang Mahesa keliru. dengan Abah Uci gitu? Pertanyaan keliru. Pertanyaan keliru antum itu Kang. Itu sampai kemarin malam naik. Kemarin malam sampai naik orangnya. Menyebut nama Bauci. Bahkan ada sebuah kalimat yang saya tidak tahu itu nama Bauci, justru tahunya dari yang naik kemarin. Jadi sekarang gini saja Kang lah, kita berpikir eh, objektif saja. Saya sudah mengkritisi Jawahirul Ma'ani, di mana pembuatnya dianggap seorang wali. Jadi ndak usah lagi sebenarnya nama Bauci itu dibawa-bawa, disebut-sebut, dipakai buat ngegertak saya gitu. Lawang pengarang Jawahirul Ma'ani aja saya berani kritisi gitu. Sementara Abauci itu pengamal Jawahirul Mani. Jadi sebenarnya nggak usah. Mungkin karena
sebagian para mamang santri menganggap kita ini gemetaran kalau begitu dengar nama Abauci. Kira-kira seperti itu. Padahal Abauci itu mengidolakan Jawahirul Ma'ani. Lah ya wong Jawahirul Ma'aninya saja sudah saya kritisi. Itulah. Baik, sekarang kita mulai saja, Kang Zimam. Di bagian kalau begitu namanya bukan kritik ilmiah, bukan diskusi ilmiah. Abauci mau siapa kek? Kalau kritik ilmiah tuh ya poinnya saja, silakan. Kenapa sih memangnya kalau saya nyebutin Abauci? Maaf. Kenapa sih kalau saya merespon komentator? Kenapa? Bukan Semaksum kelasnya, itu kah beliau? bukan kelasnya. Lah kalau Akang mau koeda bukan kelasnya, ya berarti saya juga bukan kelasnya Mbak Jauhari. Ya wis, ngapain diskusi? Nah, makanya kita ingin mengejar kelas itu, Kang Mesa. Saya naik di room Kang Mahesa ingin mengejar kelasnya Jawahirul Ma'ani. Saya meminta ke Kang Mahesa, tolong buatkan bantahan secara tulisan tentang Jawahirul Ma'ani. Saya minta Siap. itu aja satu. Kobil tuh, saya penuhin. Saya tunggu. Mau Saya 1 penuhin. minggu, 1 bulan, atau 1 tahun saya tunggu. Nanti saya bantah lagi secara tulisan. Bila perlu kita diskusi secara terbuka gitu. Lah ini lagi diskusi Kang Zimam. Ternyata saya maunya di dunia nyata, gak di dunia maya seperti ini. Karena Oh ini enggak di dunia mata, di dunia nyata. di dunia maya disebutnya itu. Jadi Astagfirullahaladzim. jelas menurut saya mah buang-buang waktu, buang-buang energi. Lah Seperti kenapa itu. Akang ngajak saya? Kan yang ngajak Akang bukan saya. Karena saya kok ini biarin Kang Mahesa tambah-tambah ngelunjak, kata saya gitu ke dalam hati. Standar ngelunjak apa? Dari sini saja Kang Zimam ini sudah bukan diskusi ilmiah. Dari tadi ngomongin Abauci bukan kelas. Itu bukan statement ilmiah Kang Zimam. Bukan statement yang ilmiah itu. Bukankah Akang yang ngajak diskusi ilmiah malam hari ini? Kenapa bawa-bawa Abauci? Apakah pertanyaan itu ilmiah? Kan Akang pertama yang bikin PT Sudah tentang dibilang saya merespon. Saya yang kritisi saya itu Jawahirul Ma'ani. saya sudah bilang Kang, saya sudah bilang bahwa komentar di Akang mungkin ribuan itu. Mungkin ratusan. Kenapa yang dipilih yang ada namanya Abah Uci? Oke, mau kita mau kita polling, mau kita seleksi komentator. Yang lain nyebutin nama siapa? Nggak ada, ya itu melulu. Komentatornya selalu itu melulu. Dan ini dari 2 bulan yang lalu sudah saya cuekin. Saya ingin menghindari ngebahas ini. Lawan terlalu banyak kok komentar. Waktu Abauci masih hidup, Mahesa nggak berani. Itu melulu kok. Sekarang gini, diskusi ilmiahnya apa kalau kita selalu ngebahas Abauci? Mana diskusi ilmiahnya Kang Zimam ini? Sesuai statement siang tadi, pagi tadi Kang Zimam ngomong diskusi ilmiah nanti malam. Kalau dari tadi kenapa bawa Waci itu namanya bukan diskusi ilmiah? Itu namanya baper aja. Dan Akang tadi sudah ngomong, Terus Akang dari ngomong kelas-kelas, kita ini sudah geli Kang. Ya jelas kita ini bukan kelasnya. Maksud kelas itu apa sih? Gini nih, Oke. Kang Mahesa gurunya siapa? Nggak perlu disebutin guru saya. Nggak perlu disebutin. Jemaahnya berapa? Oh, maksud berapa? Aktivitas Kang Mahesa apa nguruk ngaji? Oke. Oh, berarti yang sekarang mendadak Toriko jangan ngelihat lahiriah, sekarang ngelihat lahiriah nih. Oke, setidaknya kita dapat poin ya. Ternyata rombongan tarekat-tarekat tasawuf yang katanya jangan melihat orang dari penampilannya, hari ini Kang Ziban mempertanyakan mata. Sekarang saya mau tanya. Kalau Kang Zimam berdiskusi dengan Gus Nur, layak tidak pertanyaan itu saya pertanyakan. Lo Zimam santrinya berapa? Bikin pesantrennya berapa dibanding Gus Nur? Lagi dan lagi Kang Zimam tidak sesuai ucapannya yang berbicara diskusi ilmiah. Malam hari ini cuma narasinya merendahkan. Saya ada 3 kitab referensi tentang walam ma'urija bihabibillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mulai saja. Kita mulai saja. Bantahnya melalui tulisan juga karena yang dikritisi sama Kang Mahesa itu tulisan. Saya minta dengan tulisan juga. Oke. Saya pengen ini Kang Mahesa, bisa enggak membantah dengan tulisan seperti keiman seperti itu? Kobil tuh. Saya penuhi itu, tenang. Sekarang saya mau tanya, apakah kisah itu hanya dibaca saja atau diceritakan juga? Kan diceritakan juga di media sosial.
Iya, terus kenapa? Lah berarti kan saya boleh mengomentari di medsos ini. Boleh mengomentari. Ya, ya. Cuman Oke, alhasil saya harus kecewa malam hari ini karena Kang Jima mengajaknya diskusi ilmiah. Ternyata di sini cuma baper dan bahkan terkesan ya, terkesan merendahkan doang. Membahas bahasa jamaahnya berapa. Saya katakan kalau Kang Zimam berdiskusi dengan Gus Nur itu tidak selevel. Karena Kang Ziman alim, Gus Nur tidak alim. Yang saya nilai itu pemikirannya. Padahal Gus Nur pondok pesantrennya banyak. Muridnya lebih banyak daripada Kang Zimam. Jadi Kang Zimam ini di sini ternyata sudah mengukur yang bersifat indrawi. Tidak sesuai dengan konsep orang sebelah sono yang selalu berbicara jangan melihat orang dari penampilannya. Hari ini seorang Zimam ternyata tidak berbicara ilmiah. bukan tidak berbicara ilmiah, saya buang-buang waktu. Silahkan. Anda yang nantang saya saya di sini. Enak Akang tinggal jawab ini aja. Itu zamannya Isra Miraj sama zamannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kan beda, paling itu aja yang jadi argumen Akang. Oke. Gini. Jadi ternyata seorang Zimam ini ngajak diskusi ilmiah ternyata tidak sesuai pengakuannya, itu yang pertama. Yang kedua, dia ngomong buang-buang tenaga, tapi dia yang ngajak loh. Jadi logika di sini kan nerap antum itu Kang Zimam. Antum lo yang ngajak. Hari ini Kang Zimam ngomong buang-buang waktu. Coba normalnya gimana? Logikanya di mana? Sekarang Kang Uce naik, kita ambil saksi malam hari ini. Nih, atas statement Kang mendebatkan tentang diskusi tentang Jawahirul Ma'ani sama Kang Maesa tidak sekali dua kali, mungkin ini yang kesekian kalinya. Terus dari kemarin mana jawabannya? Kan saya udah belum ada jawaban. Kitab kan Jawahirul Ma'ani Kang Maesa lewat WA, lewat WhatsApp. Kita diskusi kan, mana ada orang berdiskusi ngasih kitab jawabannya. Kang Zimam nggak ada yang nyambung, saya baca dari Kang Zimam itu. Kang Zimam itu tidak mampu menjawab pertanyaan saya kemarin. Bahkan minta katanya berapa? 1 bulan atau berapa waktu itu. Saya tunggu, makanya ketika pagi tadi Kang Zimam ngajak diskusi nanti malam, ya, ngajak diskusi, saya merespon itu gitu. Kok kenapa sekarang ngomong-ngomong buang-buang waktu? Yang ngajak siapa? Oke, gini aja. Yang ngajak pertemuan malam hari ini siapa? Akang apa saya? Saya itu pengen cuma mengabarkan itu aja. Bantah jawab pagi tadi yang ngajak diskusi malam ini siapa? Saya apa Kang? Jawab. Saya yang ngajak diskusi. Jadi ternyata cuma nyampein baper doang. Enggak baper saya. Terus mana diskusi ilmiahnya? Sekarang saya mau saya mulai diskusi ilmiah. Udah bikin komentar secara tulisan, maka saya juga akan malah secara tulisan. Kalau Anda tuh nyali kayak Kiai Imad, tulisan, mikir dulu, googling dulu, ngapain ngajak ngobrol Kang Zimam? Mental Anda tuh mental penulis, mental mikir, mental googling. Sekarang gini, kita mulai diskusi ini secara ilmiah. Oke. Sekarang gini, kita mulai diskusi secara ilmiah. Apa ta'rif sahabat? Silakan jawab. Nanti kaitannya dengan lama urija. Beriman kepada Rasulullah dan zaman dengan Rasulullah. Orang mukmin orang yang percaya kepada Rasulullah dan sejaman dengan Rasulullah. Ternyata beliau nggak ngerti ta'rif sahabat ya. Silakan mau buka kitab dulu. Mau Tuhfatul Murid, Syarah Jauhari Tauhid, silakan. Silakan dulu. Saya tunggu. Definisi sahabat. Ingat kata-katanya ya, orang yang iman kepada Rasul dan hidup semasa dengan Rasul. Kita dengarkan. Silakan buka kitabnya. Silakan. Gak punya kitabnya, saya gak punya. Oke. Saya akan jawab, saya akan teruskan kalau Anda ngomong, iya saya nggak ngerti ta'rif sahabat gitu. Baru saya akan paparkan. Udah, saya gak ngerti ta'rif sahabat. Oke. Ta'rif sahabat Kang Zimam. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan iman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Maka munafik, orang yang riddah tidak disebut sahabat. Disinilah liarnya Syiah. Bertemu iman lalu murtad tidak disebut sahabat ini. Maka Uwais Al-Qurni tidak disebut sahabat. Sekarang saya bertanya, Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj dengan roh apa dengan jasad? Ruhi wal jasad. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani sahabat.
No, bukan gitu konsepnya, Kang. Kan saya nanya, berarti Syekh Abdul Qadir Jalani sahabat apa bukan? Bukan. Bukan, kenapa ilatnya? Karena tidak sejaman dengan Rasulullah. Oh, tidak sezaman. Orang yang sezaman dengan Rasulullah itu banyak. Jadi kata-kata sezaman itu tidak ada di kitab manapun, Kang Ziman. Yang ada itu orang yang bertemu dengan Nabi dan iman dan wafat dalam keadaan iman. Itu ta'rif sahabat. Di sini Kang Ziman menyebut di hidup semasa sahabat ada berapa juta orang itu yang hidup di masa Nabi itu. Uwais Al-Qarni hidup di masa Nabi. Iman kepada Nabi tidak disebut sahabat itu. Tapi kan tidak bertemu, Kang Uwais Al-Qarni mah. Lah antum makanya ngomong hidup sezaman Nabi. Makanya tarifnya bukan di sezaman tapi bertemu. Kalau bertemu otomatis sezaman. Kang, kalau bahasa seperti itu, ya bahasa seperti itu sebenarnya tidak perlu mafhuman minad dini biddarurah, itu tidak perlu mikir. Yang dimaksud dengan sejaman itu orang yang bertemu dengan Nabi. Nah, maksudnya kita di sini karena di situ ada pertemuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Nabi, apakah boleh Syekh Abdul Qadir Jailani kita sebut sahabat? Kan konteksnya masih sehubungan dengan lam maurija bi habibillah. Kan pertemuan katanya. Nih, pertemuan Kangjeng Rasulullah SAW sewaktu Mi'raj dengan ruhnya para aulia, para anbiya. Bislah, Kang. Udah ternyata ngomong ngajak diskusi ta'rif sahabat aja kagak ngerti nih orang. Males. Jadi intinya ginilah Kang Zimam yang nantang saya diskusi malam hari ini ternyata cuma ngerendahin saya jamaahnya berapa. Cuma nanya mondoknya di mana. Saya pikir mau berdiskusi ilmiah benar-benar. Jamaahnya berapa, mondoknya di mana? Kemarin malam saya kan punya pertanyaan, Akang minta PR. Saya pikir malam hari ini minimal Kang Zimam ini mau menjawab tentang masalah kitman. Insya Allah saya jawab. Tentang tentang masalah kitman. Akang bikin dulu komentar secara tulisan. Nanti saya juga komentari secara tulisan. Berikut. Jadi biar mikir dulu, ngejawabnya biar mikir dulu sama googling dulu kayak Kiai Imad ya. Enggak, maksudnya kalau begitu kenapa enggak ngomong aja tadi pagi di room Kang Uce gitu loh, bahwa Kang Mahesa bikin aja. Kalau cuma mau ngomong begitu kenapa pagi tadi nggak disampaikan? Kenapa Kang Mahesa nanti malam saya naik diskusi ilmiah? Orang lain nggak enak. Punya adab-adaban. Kang Uce naik. Berikan kesaksianmu. Takutlah Kang Uce nyumpul ini. Pagi tadi ada nggak yang rekam layar, Kang Zimam ini? Kalau cuma ngomong begitu, kenapa nggak disampaikan aja melalui WhatsApp? Mahesa bikin buku. Maka kendati demikian, kan baru malam hari ini ya, Kang. Cuman beberapa orang jangan di. Sebenarnya Kang Uce ini mungkin siap diskusi ilmiah malam hari ini. Mungkin karena banyaknya masukan. Hati-hati, jangan bunuh diri diskusi sama Mahesa. Mungkin ditarik. Ini Kang Zimam. Ini Kang. Bersilat lidah itu, kalau kata saya, bersilat lidah itu atau adu argumen itu gak ada habisnya. Mending gini aja. Akang ya wis lihat pokoknya madorot sama manfaatnya. Kritikan-kritikan Akang itu lihat madorot, mafsadat sama manfaatnya gitu. Lebih ke madorot kah? Lebih ke manfaat kah? Seperti itu. Dan saya pinta Kang ya, komentar Akang ribuan, mungkin ratusan, mungkin ribuan, gak usah ditanggapi lah. Kalau tentang Al-Maghfur lah gitu, membicarakan tentang Al-Maghfur lah. Baper doang ngomong lagi itu melulu. Ngomongnya itu melulu. Terus saya pengen tanya ke Kang Mahesa. Sebenarnya Kang Mahesa itu ada apa sih dengan Jawahirul Ma'ani itu? Apakah pernah kecewa atau gimana? Terus berapa orang yang disesatkan sama Jawahirul Ma'ani akidahnya? Atau ya, saya mau jawab. Saya mau tanya, kemarin itu berkaitan Jawahirul Ma'ani kan ente itu kan kasih pertanyaan tentang masalah kitman itu. Ente kan katanya minta tempo. Nah, nanti sesat tidak sesatnya setelah ngebahas kitman. Oke. Nah, kalau pertemuan Nabi seurgen itu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu Nabi tidak menyampaikan kepada sahabat, pertanyaan saya ke Kang Ziman,
Nabi kitman tidak. Nih, Kang Maesa ya, saya kasih tahu ya. Peristiwa-peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang harus ditablik, ada juga yang diprivasi. Catat, catat rekam layar. Rekam layar. Siap, Oke. siap, saya tanggung jawabkan. Jadi risalah yang sampai kepada Nabi ada yang ditabligh disampaikan, ada yang Risalah saya. Gak nyebut risalah. semua yang disampaikan kepada Nabi itu disebut risalah. In hiya illa wahyu yuha. Ngomong apa kamu Jimam? Gak ada ukurannya ini. Saya gak nyebutkan risalah, Kang. Saya gak nyebutkan risalah. Woi, saya sudah pakai dalil Quran. In hiya illa wahyu yuha. Hadis itu wahyu kedua. Segitu urgennya Nabi Muhammad bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu Nabi tidak menyampaikan sahabat. Sekarang apa tanggapan Anda? Maka kesimpulan saya, kalau Nabi tidak menyampaikan ke sahabat, tidak menyampaikan ke umat, berarti Nabi kitman. Ini, Kang. Mana pembelanya? Ini saya kasih contoh ya, kasih contoh sedikit. Seumpamanya Akang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Akang, itu Gimana keputus tadi? Gimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke mimpi Akang. Ya. Terus Rasulullah berbicara sama Akang, itu termasuk hadis atau enggak? Ya. Itu bagian daripada ucapan Rasulullah. Siap. Kalau di dalam mimpi bukan hadis. Sementara peristiwa Isra seperti dikatakan Kang Zimam itu ucapan Nabi dalam kondisi bil jasad. Berarti dengan roh juga. Roh dan jasad. Maka ucapan itu menjadi hadis namanya. Dan Nabi menerima itu dalam kondisi sadar, itu Isra Mi'raj. Kenapa Nabi tidak ngomong ke sahabat? Kalau tidak ngomong berarti kitman. Ini aja. Sekarang jawab itu, jangan kemana-mana. Jawab. Bantah aja Jawahirul Ma'ani dengan tulisan. Nanti saya juga bantah, insya Allah saya bantah. Kalau makanya saya bilang, kalau cuma nyali ente seperti itu, kenapa pagi tadi nggak ngomong atau di WhatsApp? Buka buat kitab, nanti saya bantah kitab. Kenapa mesti nantang-nantang diskusi malam hari ini? Berarti antum ini pansos gitu ke saya. Agak pansos. Berarti pansos. Saya nggak. Oh, tuh ujung-ujungnya. Nggak apa? Gimana bahasanya? Lah, ujung-ujungnya begitu doang kok. Bikin kitab aja. Nanti saya tanggapi. Loh, kalau ujung-ujungnya begitu, ngapain ngajak diskusi malam? Ngapain? Agak pansos saya mah. Nah, Apa? saya kecewa ini sebenarnya yang ngajak diskusi. Ternyata nggak mampu menjawab ya tentang kitman itu tadi. Konsekuensi daripada cerita halu di dalam Jawahirul Ma'ani dan di kitab lainnya itu. Konsekuensinya nggak mikir ya. Ini Kak. Mikir dulu, googling dulu, mutolaah dulu. Udah mutolaah. Ente bilang pagi tadi, ente bilang sudah siap 3 kitab. Lalu saya balas komentar kan melalui komentar. Saya bilang saya tidak butuh persiapan buat ngadepin para haluer, buat antum. Lah antum katanya sudah ngomong pagi tadi persiapannya 3 kitab. Mana 3 kitabnya itu? Ada, ntar saya bantah dengan tulisan Akang. Oh, jadi mental googling dulu kayak Kiai Imad. Pengennya bantahnya pakai kitab. Ya wis, netizen keputusannya saya serahin sama admin. Kalau admin menganggap tak layak Kang Zimam ini berbicara dengan saya, silahkan turunkan. Tadinya mau saya ngupas satu ayat ini nih. Bal ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Tapi bagaimana Kang Zimam bisa mengupas secara ilmiah, mendiskusikan ilmiah? Wong takrif sahabat aja kagak ngerti ternyata. Makanya di pondoknya Kang Zimam, jangan ngebanyakin dongeng halu melulu. Yang prinsipil-prinsipil direwaikan. Ini Kang Maesa, ini nasihat dari saya aja. Lebih baik. Oh, siap kalau nasihat. Ya kalau nasihat saya terima. Banyak yang harus Kang Mahesa komentari, nggak di situ-situ melulu gitu. Emang kepentingannya apa? Untungnya apa buat Kang Mahesa gitu? Ini belum nasihat namanya. Itu mah pertanyaan bukan nasihat. Ayo saya mau dengerin, kalau nasihat dari siapapun saya terima. Silakan. Nasihat itu mah aja. Pertanyaan. Itu mah pertanyaan. Aja. Jangan komentari tentang Jawahirul Ma'ani lagi.
Padahal Kalau saya sudah mau siap loh. benar-benar Kang Mahesa mau mengomentari tentang Jawahirul Ma'ani, tinggal datang ke Pasuruan, susah-susah amat gitu. Jangan Kang, seperti saya tuh mau ngedengerin baik-baik ketika ngomong nasihat. Ternyata cuma pertanyaan. Kan sudah saya jawab. Pembuatnya sudah ada di kubur, sudah tidak ada di kubur. Ngapain saya datang ada ke itu mengatur Pesuruan? anak-anaknya Berarti ada. Akang ini benar-benar tidak mampu caranya berpikir gitu loh. Tidak mampu caranya berpikir. Terserah saya Kit, mau dikatain apa juga terserah, saya mah nggak ngepek gitu. Mau dikatain apa ya aja wes, sama Kang Mahesa. Yang terserah admin lah. terpenting buat saya, Kang Mahesa kalau bisa, udahlah kalau main TikTok aja, jangan bawa-bawa Bauci, jangan bawa-bawa Jawahirul Ma'ani. Diulang-ulang Yang lagi lain yang bawa-bawa Uci itu mereka seolah-olah kita dibawa sebut Abauci. Yang bawa-bawa Uci bukan saya, mereka. Siapa yang bawa-bawa Bauci? Ya, tapi itulah terima kasih lah admin ya. Itu admin yang nurunin. Ya, pokoknya saya sudah serahin ke admin layak tidak layak. Alhasil, beliau pagi tadi menantang saya diskusi sudah siap 3 kitab ilmiah. Toh ujung-ujungnya di sini cuma baper menyampaikan baper.